Berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas efisiensi di dalam pertukaran atau perdagangan. Nah, sekarang kita akan membahas efisiensi dalam bidang lain, yaitu efisiensi dalam produksi. Oke, kita mulai bahasan kita. Kita mulai bahasan kita dengan efisiensi input. Nah, penggunaan input itu dikatakan efisien jika memenuhi syarat seperti ini. Yang pertama, untuk memproduksi output dengan jumlah tertentu. Jadi outputnya sudah ditentukan, maka penggunaan input yang efisien jika digunakan input yang semurah mungkin. Oke. Atau dengan kombinasi input tertentu. Nah, sekarang inputnya yang sudah ditentukan, maka penggunaan input yang efisien itu jika output dengan kualitas tertentu yang dihasilkan itu sebanyak mungkin. Oke, itu adalah kriteria bahwa penggunaan input itu dikatakan efisien. Nah, input efisiensi ini itu sering disebut dengan technical efficiency. Oke, jadi terminologinya adalah input efficiency atau technical efficiency. Nah, sebenarnya kita sudah membahas ya penggunaan input yang efisien ini di pembahasan video sebelumnya atau bab-bab sebelumnya. Nah, saat kita membahas minimizing production cost misalnya, maka penggunaan input yang efisien itu memenuhi persamaan MPL per MPK itu sama dengan omega per R. Omega di sini adalah weight dan R adalah cost of capital. Sehingga marginal product of labor dibagi dengan marginal product of capital itu sama dengan wage dibagi dengan cost of capital. Nah, kita juga sudah membahas terkait dengan penggunaan input yang efisien ini, yaitu memenuhi persamaan MRTS, marginal rate technical substitution, itu sama dengan omega dibagi dengan R. Ini sebenarnya telah kita pelajari sebelumnya. Bahasan selanjutnya adalah Production Possibilities Frontier, atau kita singkat saja sebagai PPF. Nah, PPF ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua output yang bisa diproduksi dengan jumlah input yang telah ditentukan. Nah, contohnya adalah kurva seperti gambar di samping. Ini adalah contoh dari PPF. Atas sejumlah input yang digunakan untuk memproduksi clothing atau food atau kombinasi di antaranya. Di titik B, C, D di dalam kurva tersebut adalah contoh alokasi input yang efisien. Kenapa dikatakan efisien? Karena berada di dalam PPF, artinya ini adalah kombinasi maksimal yang bisa diperoleh dengan menggunakan input tadi. Oke, sedangkan A ini kita katakan sebagai tidak efisien atau kurang efisien karena tidak bisa mencapai kurva PPF. Nah, titik O F sendiri di titik sebelah atas ini adalah berarti semua input itu digunakan untuk memproduksi clothing saja. Jadi 0F sebenarnya ini OF ini 0F tidak memproduksi food sama sekali. Oke, jadi kalau input semuanya dikerahkan untuk memproduksi clothing, maka akan diperoleh 60 clothing. Sebaliknya titik 0C atau OC ini adalah saat semua input tidak digunakan untuk memproduksi clothing sama sekali, semuanya digunakan untuk memproduksi food, maka akan diperoleh 100 unit food. Nah, ini adalah konsep dari Production Possibilities Frontier. Di dalam PPF, Production Possibilities Frontier, itu ada istilah MRT, Marginal Rate of Transformation. Oke, jadi MRT ini sebenarnya adalah jumlah kuantitas output kedua, yaitu output yang ada di sumbu Y, yang harus dikorbankan untuk memperoleh tambahan 1 unit output 1, yaitu output yang ada di sumbu X. Dalam hal ini adalah food kalau di gambar kita. Nah, misalnya di dalam gambar di titik B misalnya, setelah kita perbesar, ternyata di situ terlihat bahwa MRT-nya itu adalah 1. Sedangkan di titik D, MRT-nya adalah 2.
Nah, MRT sama dengan 2 ini misalnya sebagai gambaran saja. Ini berarti untuk memproduksi food 1 unit lebih banyak, maka produksi clothing itu harus dikurangi sebesar 2 unit. Oke, jadi cara membaca MRT itu seperti itu. Nah, dari contoh tadi sebenarnya kita sudah memperoleh gambaran bahwa semakin ke kanan artinya semakin banyak food yang diproduksi, nilai MRT-nya itu akan semakin besar. Oke, dan kita memperoleh persamaan, kita dapat persamaan bahwa MRT itu pada dasarnya sama dengan marginal cost F dibagi dengan marginal cost C di titik tersebut. Kalau tadi kita sudah mempelajari efisiensi input, sekarang kita mempelajari efisiensi output. Nah, agar ekonomi menjadi efisien, barang itu tidak hanya perlu diproduksi dalam biaya yang minimal, namun harus memproduksi sesuai dengan willingness to pay dari konsumen. Jadi match di antara dua pihak tadi, dari sisi produsen, dari sisi konsumen. Dari sisi produsen, barang harus diproduksi dengan biaya yang minimal. Dari sisi konsumen, barang yang diproduksi tersebut harus memenuhi willingness to pay dari konsumen. Oke, dan MRS ini merupakan ukuran dari willingness to pay, sehingga dalam efisiensi output itu terdapat persamaan MRS sama dengan MRT. MRS dari sisi konsumen dan MRT dari sisi produsen tadi. Oke, jika tidak terpenuhi, maka ekonomi tidak efisien. Oke, misalnya MRT-nya adalah 1, kalau MRT-nya 1 sedangkan MRS-nya adalah 2, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa MRT-nya itu berada di lebih condong ke arah clothing di dalam PPF, di dalam production possibilities frontier, sedangkan MRS-nya adalah 2, berarti lebih ke kanan. Maka di sini terdapat food itu akan diproduksi lebih sedikit. Jadi kesimpulan kita kalau keadaan MRT-nya 1, MRS-nya 2, food itu diproduksi terlalu sedikit sehingga tidak efisien. Sehingga pada pasar persaingan itu terdapat persamaan seperti ini. Jika pasar itu efisien, termasuk efisiensi di level output. Yang pertama, MRS ini sama dengan PF dibagi dengan PC. Ini telah kita pelajari di bab sebelumnya, bisa dibuka lagi. Oke, yang kedua, PF itu sama dengan MCF, artinya harga itu sama dengan marginal cost. Ini konsep di pasar persaingan yang sebelumnya telah kita pelajari juga. Dan PC itu sama dengan MC dari C. Oke, sehingga pada pasar persaingan dari kedua hal ini kita bisa menarik kesimpulan, dan di persamaan sebelumnya MRS sama dengan MRT tadi, ini adalah keadaan yang efisien. MRT sama dengan MCF dibagi dengan MCC sama dengan PF dibagi dengan PC sama dengan MRS. Bagaimana jika rasio harganya itu tidak memenuhi persamaan tadi yang telah kita bahas? Misalnya rasio harga di pasar adalah PF1 dibagi dengan PC1 seperti di dalam gambar. Oke, dari sisi produsen, maka produsen akan memproduksi sebesar A. Oke, titik singgung dengan PPF. Dari sisi konsumen, dia akan mengonsumsi dengan kombinasi di titik B. Oke, yaitu persinggungan dengan indifference curve. Oke. Di sini akan terjadi excess demand of food. Ya. Oke, karena apa? Karena ya tadi yang diproduksi food adalah F1, sedangkan yang diminta, yang diinginkan adalah sebesar F2. Terdapat excess demand sebesar F2 dikurangi F1, dan juga terdapat excess supply of clothing yang diproduksi sebesar C1, yang diinginkan oleh konsumen sebesar C2. Ada selisih C1 dikurangi C2, inilah excess supply of clothing. Oke. Sehingga apa kesimpulan kita? Pasar tidak efisien. Nah, keadaan efisien itu sekali lagi terjadi saat rasio harganya ada di PF bintang per PC bintang. Ya, karena apa? Karena di titik ini ada persinggungan antara PPF
dengan indifference curve. Terdapat persamaan MRT itu sama dengan MRS dan sama dengan PF bintang per PJ bintang, sehingga ekonomi dalam keadaan efisien.